Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Ronan yang menatap dengan tajam. Dia berkata, "Kalian muncul di waktu yang salah. Dasar batu bodoh." Rock Giant tersebut pun menggeram dan melancarkan serangan pada Ronan. Dengan menggunakan tinjunya, Ronan hanya berdiri diam. Namun sebelum serangan Rock Giant tersebut mengenainya, Ronan dengan cepat menghindar dan melancarkan serangan balik. Dengan sangat cepatnya dia pun menebas ke arah leher dari Rock Giant tersebut. Setelah serangan itu mengenai lehernya, itu langsung terlepas dari tubuhnya. Dampak yang dihasilkan oleh ledakan itu sangat kuat. Terlihat dua orang blacksmith sebelumnya. Mereka mencoba menahan dampak dari ledakan tersebut. Salah satunya berkata sembari melihat ke arah ledakan. Orang itu, apa dia tamu Doron yang datang sebelumnya? Salah satunya pun berkata juga, padahal dia masih bocah, dia bisa mengalahkan raksasa batu dengan satu serangan. Ronan pun berkata, "Paman, apa yang terjadi di sini?" Terlihat Ronan yang berada di atas tubuh dari Rock Giant yang dia kalahkan. Lalu melanjutkan, "Tolong jelaskan dengan singkat." Terlihat Ronan yang menghampiri dua blacksmith tersebut. Begitu juga dengan Asel. Ronan berkata, "Benarkah? Puluhan raksasa batu tiba-tiba menerobos." Salah satu blacksmith itu berkata, "Benar, tapi kami tidak tahu kenapa. Mereka tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan menghancurkan segalanya." Mereka juga memangsa para blacksmith dan menangkap beberapa dari mereka, termasuk Doron. Lalu batu itu kembali ke tempat mereka muncul. Didikan mencoba mengejarnya, tapi terlambat. Dia tidak pandai dalam bertarung saat ini. Mendengar hal tersebut, Ronan pun serius. Mereka akan menjadi santapannya. Baiklah, untuk sekarang tidak ada lagi dari mereka yang tersisa kan? Ucap Ronan sembari dia berdiri. Batu barusan yang kau kalahkan itu yang terakhir, ucap salah satu blacksmith tersebut. Asel, ucap Ronan yang menoleh dan memanggilnya. Apa? Tanya Asel dengan terkejut. Kau dan Maria coba periksa. Mungkin masih ada orang yang terluka di sini sampai bantuan tiba. Kalau ketemu sembuhkan mereka. Kalau bersama Cita seharusnya cukup untuk pengobatan pertama. Lalu bagaimana denganmu, Ronan? Ucap Asel. Menurutmu apa? Tanya Ronan balik. Aku harus menyelamatkan orang tua yang ditangkap. Karena aku harus mendapatkan sesuatu dari kakek Doron itu. Kalian mungkin sudah menebak apa yang dimaksud Ronan. Yaitu adalah pedang yang sudah dijanjikan Doron pada Ronan. Lalu Sin berpindah di tempat Doron. Doron berkata, "Aku senang kau datang menyelamatkanku. Tapi kau tidak harus datang ke sini." Terlihat di depannya Didikan yang berdiri. Melanjutkan perkataan Doron. Didikan, jadi cepat pergi dari sini. Dengan armor transparanmu kau bisa. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Didikan berteriak, "Diamlah kakek, situasinya semakin tegang. Jadi hentikan omong kosongmu. Kalau kau kuat mengoceh, cepat keluarkan dan angkat pedang itu," ucap Didikan dengan kesal ke arah Doron. "Tidak bisa. Benda ini adalah mahakarya terbesarku. Langkah pertamaku yang luar biasa. Aku tidak bisa mengotorinya dengan seseorang sepertiku." "Woi, dasar kakek tua sialan," ucap Didikan yang sangat marah dan kesal. Karena di dalam situasi genting seperti itu, Doron tidak memakai otaknya. Tidak peduli seberapa gila senjatamu, ini bukan waktunya untuk itu. Tambah Didikan lagi. Di saat perdebatan mereka berdua, salah satu dari Rock Giant tersebut melancarkan serangan.
itu mengangkat tangannya. Didikan dan Doron yang melihat itu pun terkejut. Sebuah serangan dengan tangan yang sangat besar menghantam ke bawah, tepat ke arah mereka berdua. Setelah kepulan asap dari ledakan tersebut menghilang, Doron yang melihat sesuatu di depannya dia melotot. Didikan. Terlihat Didikan yang mencoba menahan serangan tersebut. Dia bergumam, bahkan pertahanan armor yang ditingkatkan hancur semua. Sial, kalau tahu aku akan mati seperti ini. Aku ingin menciptakan apapun yang ingin aku buat. Namun tiba-tiba ada sebuah pergerakan yang sangat cepat. Aku menyesal, gumam Didikan. Terlihat ada sosok di belakang dari para rakyat tersebut yang sedang menerjang. Melihat hal tersebut, Didikan pun tercengang. Terlihat banyak serangan tebasan yang menuju ke arah rakyat tersebut. Kerja bagus, Didikan, ucap Ronan yang datang. Sisanya serahkan padaku, kau istirahat saja. Ronan? Terlihat Ronan yang sudah berada di depan mereka melanjutkan perkataan Didikan. Bagaimana caramu masuk ke sini? Harusnya ada banyak raksasa yang menghalangi jalan. Bongkahan batu itu, tanya Ronan. Aku menghancurkannya sambil menyelamatkan blacksmith lain. Terlihat sebelum Ronan sampai di tempat Didikan dan Doron, beberapa blacksmith yang diselamatkan pun terkejut dengan aksi yang ditampilkan Ronan untuk mengalahkan para rakyat tersebut. Didikan berkata, memangnya itu mungkin? Lalu Ronan menoleh. Sudahi obrolannya. Berikan aku benda itu, kakek Doron. Karena pedang ini tidak bisa dipakai lagi. Doron pun terkejut. Benda yang kau sebut mahal karya besar, itu pedangku bukan? Tanya Ronan lagi. Doron yang tersadar dari keterkejutannya pun berkata, iya, itu benar. Ini dia, ambillah. Sarungnya belum selesai, jadi kau bisa langsung menggunakannya. Ucap Doron yang memberikan pedang tersebut pada Ronan. Terima kasih. Baiklah, sekarang akan aku coba. Dengan tatapan tajamnya Ronan mengeluarkan pedang tersebut. Terlihat beberapa rock giant itu menggeram. Itu langsung menerjang ke arah Ronan. Ronan bergumam, seberapa bagus pedang ini. Sebelum serangan rock giant tersebut mengenai targetnya, mereka terkejut dengan penuh tanda tanya. Satu tebasan dari Ronan menggunakan pedang barunya. Serangan Ronan menjadi berkali-kali lipat. Melihat hal tersebut, Ronan terpukau. Wah, di sisi Didikan, dia tidak percaya. Namun Doron yang melihat itu matanya berbinar. Dia tersenyum. Ronan berkata, apa-apaan pedang ini? Doron pun menghampiri Ronan dengan semangat dan bertanya, bagaimana Ronan? Kau suka? Lamacha? Itu nama pedangnya? Tanya Ronan. Nama itu aku dapat saat asyik melamun. Ucap Doron. Itu bagus kan? Tambahnya lagi yang memandangi pedang tersebut. Pedangnya sangat ringan. Sampai-sampai kau tidak merasakan beratnya. Tapi ini adalah material terkeras. Jadi ini cocok untuk berbagai swordmanship. Setelah itu, aku tidak menambahkan peningkatan apapun. Tapi saat itu menyerap darah. Pedangnya punya sifat unik self-regeneration. Terlihat pedang tersebut yang seperti menyerap sesuatu. Itu seperti yang dikatakan Doron. Ronan hanya memandangi pedang tersebut. Ronan bergumam, apa mungkin? Ini dibuat dari cangkang cita? Kau lebih hebat dari yang kuduga, kakek. Ucap Ronan memuji Doron. Lega rasanya kau menyukainya. Didikan yang melihat itu berkata, apa ini waktunya untuk merasa bangga? Cepat keluar dari sini.
Kita ada di garis depan, jadi tidak ada orang yang tertinggal. Ronan menoleh. Ah, begitukah? Baguslah. Kau bawalah kakek dan pergi duluan. Ada sesuatu yang harus ku periksa. Memeriksa sesuatu? Tanya didikan. Ya, tidak terlalu penting. Tapi menurutku, ada tikus yang bersembunyi di sini. Dan ada yang sangat besar di sana. Ya, spekulasi dari Ronan tersebut tidaklah meleset. Karena di bawah yang dikatakan oleh para blacksmith sebelumnya, di mana para rock giant tersebut muncul, di sana ada sesuatu yang tersegel, dan orang-orang yang mencoba mengeluarkan atau membuka segel tersebut